Bom. Udah dulu. Halo. Kita tungguin bentar ya sampai masuk banyakan dulu. Halo Yogi. Yo, Anggi review. Susah nama lu, bro. Randy Duana. Wah, Vindi. Weh, Pak Andreas. Halo, Pak. Bos besi tuh, Pak Andreas KP tuh. Di follow. Anyway, udah lumayan banyak sih yang masuk. Kita mulai aja kali ya. Seperti yang tadi gue bilang, ini gue lagi di kantor sih, ya di kantor. Ini seperti yang tadi gue bilang, gue mau ngelurusin yang ada beberapa question masuk di gue soalnya. Kayaknya banyak orang salah ngerti sama apa yang udah gue post kemarin soal business expansion yang kiblatnya tuh ke arah industri 4.0. Itu jadi ada beberapa orang tuh yang bilang, kok berarti kalau kita nggak punya pabrik kita bakal mati dong. Kok kalau kita cuma distributor berarti kita bakal mati dong. Harus bikin pabrik supaya kita bisa sampai end user gitu. Banyak banget yang nanya gue kayak gitu dan menurut gue nggak kayak gitu. Kita nggak punya pabrik juga. Anyway itu topik satu, sorry. Topik keduanya, banyak juga yang japri gue minta bahas soal Omnibus Law. Oke, Omnibus Law. Ini menarik sih, hari ini lagi rame di mana-mana, ribut di mana-mana gara-gara peraturan baru Omnibus Law ini. Jadi ya boleh sih dibahas sebagai dari point of view businessman kali ya. Kita coba lihat, kita coba bedah apa aja sih kira-kira yang beda. Nanti itu kita bahas di topik kedua. Anyway, buat kalian yang ada pertanyaan, boleh tanya gue, nanti gue jawab juga di sini. Jadi anyway, karena hari ini gue live sendiri, jadi gue coba buat jawab-jawabin pertanyaan dari kalian. Karena gue ngetik terus agak pusing juga soalnya banyak banget yang masuk terus pusing gue jawabin satu-satu, ngetik-ngetikin satu-satu. Gue hari ini lumayan hektik dari pagi. Kalau tadi siang lu orang lihat gue live, gue tadi ada bahas soal SEO. Nah jadi itu gue seharian nggak habis kebahas itu soalnya gue lagi belajar juga soalnya. Oke, bentar ya. Belum ada pertanyaan sama sekali. Oke, anyway gue bakal ngomongin yang soal expansion ke industri 4.0 ya. Kalau lu lihat dari kemarin cerita gue, pertama kan bisnis gue itu berangkatnya mulai dari yang distribusi yang besi baja itu. Nah terus dari situ udah mulai ketika kayaknya udah mulai oke, baru gue ekspansi untuk yang lainnya. Seperti gue nambah barang, terus eventually akhirnya gue juga invest di produksi di beberapa item lah, kurang lebih kan kayak begitu. Sorry, gue masih di kantor nih. Lagi baru pada balik pejuang-pejuang rupiah yang terakhir. Jadi ini gue hari ini terakhir nih. Balik lagi ke topik tadi. Jadi menurut gue tuh gini sebenarnya. By the end of expansion kalau lu di industri 4.0 itu sebenarnya kalau gue bilang ya, menurut gue pribadi yang bakal menang tuh siapa yang bisa sampai ke end user. End user itu tuh nggak harus selalu pabrik sebenarnya. Bisa juga ya kayak marketplace. Pokoknya siapa aja yang bisa reach ke end user menurut gua. Lu sebagai pengusaha misalnya di bidang kayak gua contohnya ya, gue distribusi dan gue memang fokusnya di wilayah Pulau Sulawesi untuk sekarang. Jadi ya menurut gua kalau misalnya bisa cover seluruh Pulau Sulawesi,
di distribusinya di customer gue, menurut gue itu akan menjadi sangat bargaining point gue yang paling kuat ketika gue harus ngomong sama prinsipal gue dan supplier gue. Contohnya apa namanya kita bisa lihat lah beberapa distributor yang udah gede, yang sukses banget. Contohnya kayak misalnya kalau lu bisa lihat kayak Mitra 10 itu kan mereka udah hebat banget, udah kuat banget tuh. Semua orang bisa dibilang maulah distribusin barang lewat jaringannya dia gitu. Dia kan udah kayak semacam supermarketnya bahan bangunan gitu kurang lebih. Nah, gue juga memang sebenarnya pengembangan gue banyak banget gue lari ke arah sana sebenarnya, ke arah Mitra 10. Cuma memang gue ngelakuin sedikit adjustment di bisnis proses gue, karena kan bisnis gue itu kan berawalnya kan dari distributor konvensional, nah khususnya besi baja waktu pertama kali. Nah akhirnya gue coba ekspansi, gue nambah barang dan lain-lain sehingga akhirnya gue punya tempat produksi dan lain-lain gitu. Seperti itu kurang lebih. Nah maksud gue suatu hari orang yang bisa reach ke end user itulah yang menurut gue bakal sukses gitu. Karena kalau lihat sekarang semua orang ya berlomba-lomba pengen jualan di marketplace. Kalau nggak marketplace tuh sekarang tuh yang bener-bener kayak lagi booming hits banget gitu semua bisnisnya. Ya kayak contohnya kayak Gojek, misalnya bilang Gojek itu layanan ojek, ya enggak juga sih. Gojek itu sebenarnya kayak marketplace buat semua macam service yang dia jual sekarang sebenarnya, apapun itulah. Jadi menurut gua si bisnis platform yang kayak marketplace gini, kalau dia bisa benar-benar sukses di bidang yang, kalau ada yang sukses kalau di bidang kayak gua gini, menurut gua itu bakal jadi ngehits banget tuh. Makanya gua invest lumayan untuk di networking gua. Sampai hari ini jujur link gua itu kebanyakan masih kayak small toko-toko gitu lah ya, kurang lebih kecil-kecil. Kurang lebih sekarang ya bisa dibilang ada sekitar 2.000-an lebih konteksnya kita untuk di Pulau Sulawesi. Itu pun sebenarnya masih di Sulawesi Selatan sampai tengah. Sama ini kali ya, sama Sulawesi Tenggara ya, kalau nggak salah ya, Kendari ya. Nah jadi gede banget tuh, lu bayangin itu Sulawesi tuh secara portion of business aja tuh sebenarnya kecil banget, nggak gede gitu kan. Jadi tapi dengan itu aja udah ada 2.000 gitu untuk toko-toko doang. Nah makanya jadi menurut gue itu mau ekspansi ke arah sana, karena menurut gue itu paling make sense kalau misalnya gue bisa grab market di sana gitu yang pertama kalinya. Intinya kalau gue bisa sampai ke end usernya, gue mau dikasih barang apa aja harusnya gue bisa jual gitu. Apapun yang bisa ada gue kerjain harusnya bisa gue kerjain. Kalau yang penting gue punya marketnya kan, kurang lebih seperti itu. Nah balik lagi ke industri 4.0 tadi. Waktu pas gue dulu masih kerja di kantor gue yang lama itu orang berlomba-lomba kalau menurut gue. Banyak banget yang kayak bilang gue nih sekarang gue misalnya gue pabrik, nah gue ini kan harus jual ke end user sebenarnya. Dan kalau misalnya gue nggak bisa jual ke end user, suatu hari kalau misalnya ada marketplace yang sangat kuat banget, dia bisa kontrol penjualan gue gitu. Ibaratnya misalnya misalnya let's say gue ini produksi misalnya makanan, misalnya mie instan. Misalnya gue produksi mie instan, suatu hari kalau misalnya market gue nih udah dikontrol sama si marketplace ini, posting gue tuh bisa digencar habis-habisan sama marketplace. Dia bisa bilang ke gue, gue mau dong beli mie instan, tapi gue mau harga beli gue sekian, misalnya let's say 200 perak. Gue gak mau tahu lu caranya harus gimana, harus buat mie instan 200 perak. Nah gue nanti baru bisa jual. Nah si marketplace ini kan karena memang dia punya ke target ke end user, dia bisa jual slightly dengan margin yang lebih tinggi menurut gue ke orang-orang, ke end user kurang lebih lah. Jadi ya di at the end of the day, even though lu punya pabrik, tapi kalau branding lu gak kuat, kalau misalnya lu gak punya koneksi ke end user, akhirnya lu akan dikontrol sama si marketplace ini. Kalau menurut gue gitu. Makanya menurut gue gak bilang gue paling bener ya, cuman secara gue pendekatan company gue atau ekspansi, ya gue mau cari cara bagaimanapun supaya gue bisa sampai ke end user gitu. Karena menurut gue kalau gue bisa cari end user, itu tuh gue bisa dibilang karena gue bukan pabrik full semuanya, jadi gue ini tangan kedua kurang lebih. Nah itu kan ada yang namanya distributor, ada yang namanya agen, ada yang namanya toko, ada yang namanya pemakai akhir lah. Cuma kalau misalnya
dalam industri gue sekarang agak mustahil orang mau renovasi rumah misalnya cuma beli besi 1 batang terus dia kontak gue gitu. Secara bisnis scale terlalu kecil menurut buat gue. Tapi makanya gue sekarang lagi gedein di jaringan gue untuk toko-toko dulu gitu. Jadi makanya gue memperbesar terus tuh yang namanya jaringan gue, kurang lebihnya gitu. Jadi gue pengen sih gue mau mangkas di dalam supply chain tuh yang distributor nggak jelas, calo-calo nggak jelas. Nah, putus ya. Oh udah nyambung lagi ya. Sorry putus. Iya, anyway kalau menurut gue itu kalau misalnya dengan Eden Farm dia seperti itu, dia kan udah motong 2-3 mata rantai gitu. Lu bayangin aja margin yang bisa dia save tuh berapa banyak gitu. Jadi makanya dia kalau tujuannya dia mungkin dia pengen sampai ke end user gitu kan mungkin menurut gue. Jadi ya itu kurang lebih kayak gitulah kalau dalam bisnis Eden Farm. Nah misalnya contohnya juga kayak dulu lah waktu pas gue masih kerja yang gue pernah cerita, pabrik-pabrik makanan itu banyak yang mikir gimana ya caranya gue supaya bisa gue jual direct langsung ke customer gue, ke end user gue, karena menurut mereka dari mereka selesai produksi itu barang ready di factory mereka sampai ke kita ini nih yang makan mie instan atau nggak makan biskuit, makan cikila segala macam-macam, itu tuh ada spread sekitar 40%. Nah lu bayangin tuh kalau penjualan pabrik itu misalnya let's say misalnya Indofood gitu 1 triliun, 40% tuh berarti tuh 400 M loh mereka bisa save kalau misalnya mereka bisa direct to end user. Menurut gua ya memang sih muluk-muluk ya kalau lu cerita lu pabrik mau jualan satuan, jadi lu kalau misalnya orang mau kirim satu, masa lu mau layanin orang mau makan Indomie 5 biji 10 biji misalnya di rumah, masa mau lu layanin kan nggak mungkin. Ya memang itu muluk-muluk, cuman kan itu vision missionnya mereka, biarin aja. Menurut gue fair aja, toh memang kalau lu vision itu lu memang harus bisa set visi misi itu memang harus visi misi yang memang jauh ke depan, jadi lu kerja tuh ada arahnya gitu. Nah ya kurang lebih kan contohnya, salah satu contohnya kayak gitu, jadi lu kayak benar-benar mau fokus untuk bisa reach ke end user gitu. Makanya gue kalau lu baca benar-benar tentang bisnis expansion gue itu semuanya itu mengarahnya tuh ke arah end user, karena memang gue orang ya gimana ya, DNA gue itu gue tuh udah sekitar 8 tahun kerja di kereta dagang, bisa dibilang perusahaan dagang. Jadi gue dagang banget sih, dan menurut gue itu juga make sense buat kondisi gue saat ini, yang maksudnya secara capital gue juga nggak terlalu kuat. Ya gue bukan perusahaan corporate yang punya triliunan rupiah buat disebar sana sini gitu kan. Jadi ya gue harus maksimalin capital utilization gue lah, kurang lebih seperti itu. Ini ada masuk pertanyaan. Anyway, kalau mau nanya, lu ada kolom questions kan di bawah. Jadi lu bisa masukin questions di bawah gitu. Jadi gue bisa jawab juga langsung. Anyway, topik pertama gue ini buat yang baru join ya, gue akan bahas soal expansion ke industri 4.0 ya. Nanti kurang lebih di 20 menit terakhir gue akan bahas soal Omnibus Law. Ini ada questions. Terus distributor, agen, toko mati dong nantinya? Iya betul. Di dalam industri 4.0 itu menurut gua nanti yang bakal hidup itu perusahaan yang, kalau seandainya lu distributor ya, itu hanya perusahaan-perusahaan yang punya fungsi di dalam supply chain-nya. Kalau misalnya lu gak punya fungsi apa-apa dalam supply chain itu, ya lu akan mati dengan sendirinya. Kalau menurut gua seperti itu, simple aja. Karena lu kalau misalnya cuman calo, agen, kalau nggak misalnya cuma bisnis-bisnis yang kayak lu kenal siapa, apa gitu-gitu, by the time nanti udah industri 4.0 ini established di Indonesia, itu ya akan dengan sendirinya bye-bye semuanya yang cuman bisnis-bisnis percaloan gitu. Contohnya kan di Dubai juga mereka udah pakai teknologi blockchain. Jadi even sekarang di sana itu mereka bisa masuk ke dalam pengadilan tanpa pengacara kalau nggak salah yang pernah gue baca. Jadi mereka tuh benar-benar sistemnya tuh by online. Jadi untuk pelanggaran yang simple aja tuh mereka tuh udah mulai pakai robotics even di Dubai tuh setahu gue udah baca, dan di Europe juga sekarang udah diimplement juga. Jadi kedepannya memang kalau misalnya teknologi 4.0 ini benar-benar dipakai di mana-mana, ya lu sebagai bisnis kalau misalnya lu cuman gue kenal sama si A, gue kenal sama si B mau beli barang ini, si A mau jual barang ini, gue kenalin ya lu bisa sih makan sekarang. Ya 5-10 tahun lagi, kalau gue sih nggak yakin lu masih bisa hidup. Kalau jujur aja ya gue ngomongnya, bukan gue takut-takutin lu ya, tapi kalau lu nggak ada fungsi apa-apa dalam supply chain, ya lu bye-bye. Karena memang
Industri 4.0 itu mereka itu mau mengefisienkan si supply chain ini prosesnya biar nggak kepanjangan, biar nggak buang-buangin waste kalau menurut gue gitu, karena mereka mau efisiensi semua. Ya bisa dibilang kayak gini lah ya. Dalam bidang gue pertama kali gue mulai di 2011 waktu itu, lu mau cari info pas soal pabrik itu susah banget. Jadi lu bener-bener harus pergi ke pameran, which is kadang-kadang tuh pameran itu jauh di Cina, lu harus datang, terus bener-bener tahu yang mana yang bagus, mana yang enggak. Even kadang-kadang zaman dulu di Cina, lu udah datang ke standnya mereka, lu udah diajak ke pabriknya mereka. Ternyata tuh mereka tuh cuma penjahat yang kerjasama sama si salesnya pabrik itu untuk nipu uang lu. Begitu lu pulang ke Indonesia, lu mau beli barang, lu transfer tuh dia down payment. Misalnya lu down payment 10%. Nah karena besi nilainya besar, mungkin let's say lu beli besi misalnya 3M gitu, 300 juta. Begitu ditransfer, bye-bye, hilang deh udah. Lu samperin ke pabriknya bakal bilang, oh gue gak kenal sama sales yang namanya itu, gue gak ada orang itu. Nah, mau ngomong apa kalau begitu? Itu banyak kejadian di Cina, kurang lebih 8-15 tahun lalu tuh masih banyak banget kejadian. Bahkan pernah ada orang yang beli besi baja itu dikirim itu batu, semen, dicor, dimasukin dalam kontainer. Itu gila banget sih. Jadi makanya memang dulu tuh memang susah banget untuk informasi. Tapi begitu gue sampai sekarang, bisa dibilang semua pemain-pemain kecil yang notabene dulu nggak tahu apa-apa, sekarang mereka udah tahu. Oh, gue tahu nih belinya dari sini. Oh, kontaknya tuh begini gitu. Jadi sekarang ini memang informasi tuh udah lebih gampang dari zaman dulu. Mau nggak mau itu memang udah lu harus hadapin. Jadi jangan mikirnya kayak lu misalnya, oh gue tuh punya barang ini, oh gue lindungi nih, orang nggak boleh tahu gue beli dari mana. Gak perlu sampai lebay kayak begitu kadang-kadang kalau menurut gue. Karena nanti suatu hari itu informasi bakal jadi milik publik. Lu tuh udah gak ada fungsinya lagi. Lu kalau memang lu punya bisnis, lu harus cepet-cepet cari cara gimana lu harus bisa punya fungsi lah di dalam supply chain itu. Ya fungsinya apa? Bener-bener tergantung lu bisnisnya apa. Gue juga gak bisa ngomong. Contohnya makanya kalau misalnya kan gue share ke kalian-kalian ini, karena misalnya kalau gue di bisnis yang distribusi material bahan bangunan ini, ya gue sampai hari ini ya gue bisa bilang gue salah satu yang terbesar di Indonesia Timur. Nah itu karena gue options barang gue banyak, beberapa item gue juga mulai produksi, yang gue OEM sama orang juga ada, dan bener-bener yang beli sama gue itu tahu gue itu bener-bener tangan pertama, dan gue tuh memang bener-bener yang punya harga paling bagus gitu. Jadi mereka tuh bener-bener semua lihat ke gue, kiblatinnya tuh harga ke gue kurang lebihnya. Jadi secara business function, walaupun gue ini cuma distributor doang, calo dengan dengan ngepul barang yang banyak, ya gue masih punya fungsi karena gue masih ada produksinya, karena gue juga punya options barang banyak banget. Jadi ya itu salah satu fungsi gue, dan gue punya database banyak. Jadi gue bisa lihat customer gue ini siapa yang bisa beli ini, siapa yang bisa beli ini, siapa yang masuk harga segini, siapa yang bisa ambil barang ini, kurang lebih seperti itu. Jadi gue tetap memaksimalkan fungsi gue dalam supply chain, dan itu harus kalian lakukan kalau misalnya memang kalian itu bisnisnya itu dalam bidang seperti distribusi aja. Kalau misalnya kalian memang fokusnya di pabrik, ya menurut gue make sense. Lu bisa ekspansinya, lu bisa di branding barang lu, misalnya lu branding barang lu bagus, barang lu sesuai SNI, barang lu ini toleransi rendah, toleransi itu nggak ada curi-curi ketebalan, lu barang lu tuh benar-benar kualitas bagus dan lain-lain lah gitu kurang lebih. Jadi menurut gua lu harus ada sesuatu yang tetap lu harus branding, dan misalnya lu memperbesar kapasitas produksi pabrik lu, jadi lu bisa efisiensi secara economic of scale, lu bisa naikin volume produksi lu, dan lu eventually ntar lu bisa jual harga lebih murah ke end usernya misalnya gitu. Nah ya kurang lebih seperti konsep-konsep kayak gitulah yang menurut gua harus dilakuin kalau lu ada di bisnis. Nah berhubung gua memang di supply chain untuk distribusi, ya gue fokusnya distribusi aja gitu. Kalau buat yang pabrik ya itu nanti ada lagi fokusnya, dan memang kan gue nggak jalanin, jadi gue nggak bisa ngomong. Wih, ada istri gue nih, tuh Edlin Supian tuh istri gue guys. Hari ini gue nggak bisa pulang karena mau live dulu, jadi gue kalau pulang udah gak keburu, dan tadi kalian mostly mintanya tuh jam 8, ya udah jadinya akhirnya gue stay di sini deh kurang lebih. Gue lagi baca pertanyaan, jadi gue pilih yang lumayan ya. Ini ada satu pertanyaan ampas sih sebenarnya. Apa bedanya Omnibus Law sama Meligus Law? Aduh, pusing gue. Distributor yang punya value dalam supply chain contohnya seperti apa? Contohnya seperti gue.
sorry. Anyway, maksud gue yang punya value tuh gini loh. Misalnya let's say kita ambil contoh dari bisnisnya Eden Farm ya, contohnya ya. Sorry, putus ya live-nya. sorry. Oke. Masih kedengeran nggak suara gue anyway? Oke. Anyway, lanjut lagi ya. Iya, contohnya misalnya kalau apa yang lu punya fungsi dalam supply chain lu gitu ya, kurang lebihnya. Ya menurut gue, kalau lu misalnya lu punya value chain kayak gue nih, contohnya ya, gue dalam industri gue nih, lu harus pelajarin si customer behavior lu. Customer behavior lu tuh mau apa sih? Kayak misalnya, contohnya kalau customer gue ngambil barang sama gue, dia maunya ambil misalnya beberapa customer gue di luar kota, dia punya mobil, dia kirim dari luar kota ke tempat gue, dia mau ambil barang macam-macam, mulai dari barang gede sampai barang kecil. Jadi dia mau maksimalin ongkos kirimnya dia biar nggak kemahalan, dia mau angkut barang sebanyak-banyaknya. Nah di situ gue punya fungsi, gue punya barang banyak di situ. Jadi orang tuh bisa ambil macam-macam dari gue, nggak cuman misalnya besi baja doang, nggak cuman keramik doang atau nggak cuman cat doang. Dia bisa ambil semuanya optionsnya. Dan barang yang gue tawarin pun bukannya misalnya barang yang jelek gitu ya. Jadi misalnya dibilang barang gue mahal atau nggak barang gue kualitasnya jelek. Nah jadi gue juga menjaga dari barang-barang options yang gue tawarin ke customer gue, yaitu barang-barang bagus semua gitu loh. Nah jadi makanya semua yang gue value chain di dalam value chain itu gue punya fungsi yang lumayan kuat karena gue punya customer banyak. Jadi di supplier juga prinsipal gue itu takut untuk ngebuang gue karena dia tahu gue database customer-nya banyak banget dan buying power gue tuh besar banget dibandingkan yang lain. Nah dan di sisi customer gue punya barang tuh bener-bener yang harganya tuh bagus banget dan mereka nggak bisa dapat harga yang sama dari kompetitor gue karena mereka tahu kalau beli dari gue itu karena gue belinya tuh banyak banget, jadi gue bisa jual dengan harga yang murah dibandingkan dengan yang lain, kurang lebih seperti itu. Ya itu semacam value chain juga kalau menurut gue, semacam nilai plus lebih di dalam value chain di dalam bisnis value chain kalau menurut gue seperti itu. Gue lagi baca pertanyaan lagi ya. Hubungan dengan Korener, apakah kok kenal dekat? Korener itu temen gua di klub mobil, dibilang deket banget sebenarnya enggak, cuma kalau lagi ngumpul main mobil kita hangout, ketawa-ketawa, kadang-kadang bawa mobil ngebut-ngebut dikit gitu, tapi ya gua ngebut dikit aja, kalau Korener ngebutnya kenceng sekali sampai 300 km/jam. Pertanyaan berikutnya ada dari Yeremia kalau langsung ke end user berarti si pabrik tetap harus keluar biaya untuk marketing internal, 40% tadi kepotong. Betul, setuju. Bener. Tapi beberapa industri itu nggak berlaku di dalam semua industri ya. Contohnya, lu di dalam makanan aja, lu mau nggak mau memang harus bayar biaya advertising. Lu liatin deh, semua industri makanan yang punya, ya contohnya let's say ya ini aja ya, Indomie dan lain-lainnya itu mereka kan, lu lihat dong iklannya ada di mana-mana, di banner ada, sosial media ada, di YouTube semua ada. Kadang-kadang dia promosi di event-event juga, event offline juga banyak. Memang sebenarnya advertising itu memang mau nggak mau harus lo lakuin. Lo emang harus, karena memang kalau industri lu misalnya lebih ke consumer goods, mau nggak mau lo emang harus buang budget advertising lu. Makanya kalau gue dari sisi point of view si produsen pabrik ini yang punya brand, menurut gue cengli kalau misalnya, fair menurut gue kalau misalnya memang dia keluarin budget advertising untuk branding dia, memang itu harus karena memang semua perusahaan itu buang-buang advertising semua gitu untuk brand name itu supaya kuat di pasaran, terus udah gitu market coverage mereka tuh supaya makin besar gitu kalau menurut gue. Jadi ya oke, memang mau nggak mau memang itu budget yang harus dibuang kok mau bagaimanapun. Nah dengan mereka nggak buang dengan mereka nggak sampai ke end user pun mereka juga tetap harus buang, makanya mereka mau ke end user supaya mereka bisa maksimalin profitnya mereka gitu. Pertanyaan berikutnya, kalau gue tarik kesimpulan, intinya kita punya competitive advantage ya dalam supply chain kita. Betul, baik ke supplier, baik customer, betul. Dimana-mana bargaining power lu sebagai perusahaan itu yang paling diperhatikan dan dipertimbangkan oleh customer dan supplier lu. Kalau lu kuat di sana, mereka pasti mau supply barang lu terus dan mereka berusaha menjaga untuk tidak menyinggung perasaan lu gitu.
Apakah bukannya jadi nggak fokus pabrik, jadi nggak fokus ke produksi, tapi juga ngurusin marketing, sales, dan lain-lain? Ya, betul. Kalau dalam industri 3.0, orang semua mikirnya ngomongnya begitu. Itu udah industri yang lumayan ketinggalan zaman, karena jadi gini, industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Industri 1.0 itu ya zaman dulu, ketika lu baru metik hasil-hasil dari simpel-simpel aja deh yang ada di pasaran. Jadi lu belum ada efisiensi produksi, mesin pun belum ada dulu. Itu industri 1.0. Industri 2.0 itu lu udah mulai ada efisiensi di bidang produksi. Nah, contohnya itu zaman dulu tuh mungkin udah ada katrol, engkel, bearing, itu mungkin baru diketemuin tuh. Lu belum ada semacam kayak teknologi yang berhubungan dengan elektrik gitu, belum ada program. Jadi masih semua sistem mekanis tapi udah ada efisiensi gitu. Nah, di industri 3.0 itu udah ada efisiensi produksi. Nah, dia itu juga udah mulai ada yang namanya misalnya komputer untuk ngebantuin efisiensi itu gitu. Jadi dia udah bisa ada program untuk diprogram ke dalam mesin produksi lu supaya lu produksinya tuh nggak banyak waste. Kalau nggak, lu supaya produksinya tuh bisa marginnya tinggi dan lain-lain lah gitu menurut gua. Itu industri udah mulai kayak bisa dibilang. Nah, betul tuh kata Kahib, automasi. Nah, itu tuh kiblatnya 3.0. Nah, makanya karena orang 3.0 itu rata-rata tuh semua tuh fokusnya tuh lebih ke gue mau otomasi, gue mau efisiensi buat produksi aja, jualan gue mau pusing gitu. Nah, kalau misalnya industri 4.0, kalau menurut gue itu lu udah harus pikirin otomasi yang tadi udah jalan di 3.0 itu. Lu coba lu bikin linknya, bikin hubungannya mulai dari produksi sampai lu bisa pasarin barang lu ke end usernya gimana caranya. Jadi lu udah mulai ada, makanya udah mulai ada online platform, terus lu udah mulai ada artificial intelligence, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Itu udah mulai mengonline-kan apa yang bisnis. Nah, tuh kayak Wesley tuh. Wesley juga ngomong 4.0 tuh online. Ya kurang lebih gitu. Jadi lu udah mulai mengonline-kan bisnis lu itulah gitu. Yang tadinya mungkin lu fokusnya hanya di belakangnya aja, untuk di dapur lu aja. Nah, 4.0 itu tuh lu bener-bener tuh memarketkan barang lu lah, kurang lebih udah keluar dari yang lu fokus cuma di produksi doang di 3.0. Kalau menurut gue seperti itu. Jadi memang benar kalau misalnya di 3.0 gue gak mau buang budget lebih untuk advertising segala macam-macam, karena gue memang fokusnya tuh di barang, produksi barang. Tapi kalau udah 4.0 mau gak mau tuh lu udah harus mulai berubah, karena customer behavior lu juga berubah. Customer behavior lu yang dulu belinya bagaimana nanti bisa berubah seperti apa. Contohnya kayak misalnya dulu orang beli tiket pesawat semua lewat travel agent atau enggak lewat loket, datang ke Garudanya, datang ke mananya gitu misalnya. Nah, itu udah berubah tuh, sekarang semua belinya pakai online. Nah, itu customer behavior aja udah berubah, makanya lu sebagai industri juga lu harus berubah. Pertanyaan berikutnya, kok lu sendiri milih B2B or B2C? Kalau dua-duanya kan udah berbeda rantai bisnis kok. Ada saran kok plus minus jalaninnya dua-duanya fokus salah satunya? Ini tergantung industrinya lagi sih ya sebenarnya menurut gua. Gak semuanya lu bisa fokus di B2B, gak semuanya lu bisa fokus di B2C, gak semua juga, dan ada juga yang lu mix di B2C dan B2B kan. Kalau di bidang gua kan lebih ke industri yang konvensional ya, industri yang lapangan banget gitu. Jadi kebanyakan sih memang kalau bisnis gue itu ke B2B semua, karena kan gue jualnya juga ke toko-toko juga, kadang-kadang gue juga supply ke project-project gitu kan. Jadi gue sih B2B memang, karena kalau at this point gue belum siap untuk B2C, karena memang platform gue belum ada dan infrastructure untuk kesana juga belum ada kalau menurut gue. Kalau gue mau sekarang mau mencetuskan ide untuk jadi gue mau jual B2C, menurut gue terlalu early. Kalau misalnya memang bisnis model gue seperti Mitra 10, ya itu gue bisa B2C sebenarnya. Tapi ya ada limitasinya juga. Mitra 10 mereka kan juga nggak bisa jual ke B2B, ke toko. Nah, akhirnya kayak Mitra 10 gitu, setahu gue juga nggak tahu nih kalau gue salah. Mereka juga punya company lain yang mereka fokusnya di B2B gitu. Mereka juga ada distributornya lah, kurang lebih gitu yang gue tahu. Nah, makanya jadi lo bisa mix dengan beda perusahaan. Tapi kalau setahu gue sih kayaknya kalau dalam industri gue nggak bisa kerjain dua-duanya, serving dua-duanya nggak bisa. Nah, makanya gue kan di dalam bisnis gue itu gue juga ada satu bisnis yang gue open franchise namanya Depo Semut. Itu semacam depo cat.
Jadi gue juga jualan cat ke toko bangunan dan gue juga jualan cat ke end user. Misalnya lu mau apa namanya renovasi rumah, misalnya lu mau ngerjain rumah, mau ngecat rumah, itu gue bisa beli di Depo Semut. Nah itu salah satu cara gue gimana gue diverse bisnis gue untuk gue bisa sampai ke end user. Yes, betul, Sunfree, Catur Adi Sentosa. Mereka punya kantor yang untuk B2B. Itu kantornya kan di Dan Mogot tuh, dekat sama rumah, nggak jauh banget lah sama rumah gue kurang lebihnya. Next questions. Kok tips dan trik buat usaha di bidang otomotif karena kondisi sekarang karena pandemi orang nggak mau keluar duit. Guys, gue udah bilang berkali-kali, kalau mau tanya topiknya tuh yang berhubungan sama apa yang gue ngomong, oke? Dan tolong juga ya buat kalian ini, maksudnya gue bisa kasih kalian tuh prinsip bisnisnya, gimana cara jalanin bisnis. Tapi bukan berarti gue tahu cara ngejalanin semua bisnis gitu. Jadi gue juga harus belajar, gue juga harus tahu tanya-tanya orang gitu. Jadi bukannya kalian minta tips untuk bisa apa, kalian minta tips untuk bisa apa, gue juga nggak bisa ngomong semuanya gue tahu. Gue hanya bisa kasih prinsipal bisnisnya, konsepnya apa. Makanya gue share ke lo orang supaya lo orang tahu gimana cara pendekatan gue untuk ekspansi di bisnis gitu. Jadi kalian nanti kalau misalnya memang mau ekspansi, lu bisa pakai prinsip ekspansinya gue gitu. Mungkin ada beberapa cara lu harus adjust sendiri, tapi ya lu bisa pakai kurang lebih caranya gue bagaimana gitu. Saya sembako kok, apa seperti kelontong? Pasar kecil apa akan mati ya kok? Oke. Kayak bisnis sembako gini, jujur ya, maksud gue orang sih sebenarnya sampai nanti pun semua pasti bakal tetap butuh makan. Cuman kalau menurut gue di Indonesia itu bisnis sembako itu sih nanti akan trennya, kalau menurut gue itu lebih ke demografisnya aja, selling pointnya. Ya maksudnya secara customer behavior, gue mereflect ke diri gue nih, gue beli beras, gue beli daging, gue beli makanan, gue nggak mau tuh gue nyetir jauh-jauh sampai 20-30 kilo buat cuma beli makanan gitu doang. Gue pengennya prefer cari yang deket gitu. Jadi kalau menurut gue sih, kalau misalnya bisnis lu lokasi udah bagus secara demografis dan lu punya toko fisiknya, menurut gue tuh lu tetap aja bisa bertahan. Agak susah kalau misalnya si petani mau jual ngecer makanan beras gitu, kayaknya belum sampai ke situ kalau menurut gua. Itu secara economic of scale-nya kayaknya nggak masuk kalau misalnya orang kalau mau sampai begitu. Jadi kalau memang udah punya di satu spot pasar, itu menurut gua pasti bakal ada terus sih, karena orang butuh makan, butuh belanja. Cuman mungkin nanti delivery-nya aja yang misalnya mungkin udah Gojek lah, atau enggak misalnya kayak sekarang kan udah ada banyak online platform yang lain tuh kayak GoFresh tuh, mereka bisa kayak bener-bener kasih kita harga lumayan murah, terus udah gitu pengirimannya juga cepat, terus barangnya bagus-bagus lagi. Nah itu tuh kan semacam kayak fungsinya lu dalam supply chain, lu cuman jadi agen kelontong atau misalnya toko-toko barang-barang sembako, tapi lu bisa make sure lu bisa kasih barang yang bagus, delivery lu oke. Nah itu semacam kayak fungsi dalam value chain lu, dan lu harus coba pelajarin terus. Kok saya dulu kerja di perusahaan FMCG, dari produsen langsung ke end customer, tapi kerjanya terlalu over untuk marketingnya. Bagaimana kok mengalami SDM yang buruk seperti ini? Mungkin kalau lingkup skala. Gak ngerti sama pertanyaan lu kerja di FMCG, dari produsen langsung ke end customer, tapi kerjanya terlalu over untuk marketingnya. Bagaimana kok menanggapi SDM yang buruk seperti ini? Gue gak ngerti yang lu pertanyaan ini perusahaannya jelek atau memang job desk-nya gak bagus tuh gimana ya, Theo Thomas? Gimana awalnya bisa fokus di Sulawesi kok? Apa tempat tinggal di sana ngiter-ngiter? Enggak, gue orang Jakarta, tinggal Jakarta, lahir di Jakarta. Cuman pertimbangan gue waktu pas gue mulai di Sulawesi itu, karena menurut gue Sulawesi itu pasar yang lagi berkembang. Secara GDP dia naik terus, pendapatan orang juga di situ naik terus. Memang sih marketnya nggak bakal bisa sebesar Jawa. Cuman Jawa market besar sekali. Memang 70% bisnis di Indonesia itu adanya di Jawa. Tapi
di Jawa juga taipan-taipannya tuh yang kayak Koko Renner tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya gue buka di Jawa pertama kali, mungkin gue udah dibantai sama yang gede-gede, gue udah mati. Mungkin hari ini gue udah nggak bikin IG live lagi kali. Kalau lebih gitu. Jadi karena gue coba menganalisa ke limitasi gue di mana, ya mungkin dengan limitasi gue hanya bisa maksimal ngerjain di situ. Ya udah, gue fokusnya di situ, begitu. Gie Susanto. Kok kayaknya kalau untuk ladenin 4.0 harus banyak collabs kok biar ketahanan modalnya kuat, iya gak sih kok? Ini bener sih sebenarnya. Jadi beberapa teman gua mereka kerja di corporate gede lah, yang beberapa juga di perusahaan-perusahaan yang udah IPO. Mereka juga bilang memang saatnya sekarang ini tuh lu udah gak bisa jadi single fighter lagi, lu berantem habis-habisan buat saingan sama orang-orang dalam industri lu segala macam-macam. Jadi lu harus sudah mulai mengconsider bentuk-bentuk kerjasama, kayak misalnya joint operation, joint venture, itu juga lu udah mulai harus consider seperti itu, karena di dalam persaingan zaman sekarang ya, lu bukannya kejar economic of scale lagi sekarang, tapi udah creative marketing tuh makin lama tuh makin makan biaya, dan kadang-kadang outcome itu nggak maksimal. Jadi kalau lu punya resources lebih banyak, ya ada kemungkinan besar lu jadi bisa grab market share lebih gede. Dan buat beberapa customer, contohnya misalnya yang udah di dalam industri yang kayak blue ocean banget, yang udah bener-bener hektik banget lah, padat banget persaingan, ada bagusnya juga sih kalau kalian join terus nggak bersaing di market yang sama, jadi lu nggak bacok-bacokan, jadi dua-duanya bisa enjoy profit margin yang lebih better gitu. Kok gimana kepikiran dan analisa bisnis cocok di kota itu? Seperti kok milih di Sulawesi, tahapan apa aja? Sebenarnya dulu simpel, karena waktu pas kenapa gue pilih Sulawesi dulu ya, karena satu, kalau terbatasan modal, gue takut kalau gue di Jawa gue dibantai sama yang gede-gede. Kedua, memang program dari presiden kita Pak Jokowi kan beliau mau ekspansi untuk di daerah timur. Memang pembangunan daerah timur itu banyak sekali di zaman eranya beliau, sampai sekarang pun masih banyak sebenarnya. Jadi menurut gue ya, karena pembangunannya banyak, otomatis bisnis chances di situ juga makin lama kan makin bagus. Nah, secara ya cost human labor, cost SDM di sana juga masih lebih murah ketimbang Jakarta. Gak beda jauh sih sebenarnya. UMR di Makassar itu biarpun gitu-gitu 3,7 juta juga loh. Jadi pekerja di Jakarta juga masih banyak yang gaji 3,7 juta sebenarnya. Nah, jadi menurut gue waktu itu ya, karena memang pembangunan lagi bagus ya, gue sempat market research beberapa kali waktu itu di sana, 2-3 kali lah kurang lebih ya. Gue lihat kotanya, gue lihat marketnya, dan menurut gue marketnya cukup menjanjikan gitu, makanya akhirnya gue coba buka di sana gitu. Kok kenapa nggak Kalimantan? Karena Kalimantan kalau menurut gue itu secara demografis banyak gunung-gunung ya, terlalu banyak gunung-gunung di di Kalimantan. Jadi menurut gue untuk bisnis tuh transportasi agak susah. Terus secara buying power juga masih rendah banget sih kalau dibandingin Makassar ya. Contohnya kayak Pontianak aja, setahu gue UMR-nya itu masih 2 juta kalau nggak salah, 2,5 juta gitu. Makassar tuh udah 3,7 loh. Jadi menurut gue lebih mending lah di Makassar. Dan Kalimantan juga kalau menurut gue marketnya itu tuh mereka bener-bener bertumpu sama sumber daya alam, pertambangan dan lain-lain lah. Jadi menurut cerita-cerita temen gue di Kalimantan itu, kalau misalnya pertambangan lagi lesu, ya bisnisnya lesu semua, karena mereka nggak punya bisnis mandiri sendiri gitu. Jadi ya susah. Dan memang kan di Indonesia ini kadang-kadang juga masalahnya sama ini ya, listrik. Jadi beberapa kota memang kalau misalnya pulau yang memang listriknya belum bagus, ya kita nggak bisa bikin bisnis di sana. Gimana lu mau operasi kalau misalnya listrik aja susah gitu kan? Jadi contohnya kayak misalnya gue juga punya perusahaan distribusi di Palu, itu listrik tuh masih mati kadang-kadang sampai hari ini. Bahkan ketika 6 bulan pertama gue baru mulai buka setelah gempa dan tsunami di Palu itu seminggu mungkin listrik cuma nyala 3 kali gitu, cuma 3 hari doang pertama-tama ya. Jadi sekarang sih udah jauh lebih mendingan lah, sekarang paling seminggu mati 1-2 kali, cuman mati pun gak lama gitu. Ini Theo Thomas, lu ngerti banget ya dunia besi ya. Betul, Dexin Steel itu udah buka di Indonesia, cuman
lu harus lihat juga sih sebenarnya kan Gunung Garuda sama Krakatau Steel mereka tuh banyak produksi macam-macam. Ini mungkin kalau yang bisnisnya bukan besi pasti bingung sih dengerinnya. Cuman anyway Gunung Garuda, Krakatau Steel itu tuh mereka produksi banyak macam-macam. Dexin Steel itu nggak banyak yang diproduksi sama mereka. Jadi kalau dibilang terancam banget ya enggak kalau menurut gua. Dan lagian karena gua orang distribusi, kalau gua makin banyak supplier gua makin happy karena mereka jadi nggak bisa monopoli market gitu. Dan menurut gua besi produksi di Indonesia itu relatif sedikit lebih mahal ketimbang gua impor. Jadi kalau memang ada produsen baru yang bisa kasih gua harga yang lebih bagus, gue justru lumayan seneng sih secara dari point of view-nya gue ya. Dan kalau dari point of view Gunung Garuda dan Krakatau Steel, menurut gue ya fair-fair aja, namanya bisnis memang lo harus expect competition. Itu memang udah nggak terelakkan di mana-mana, semua kayak begitulah kurang lebih. Anyway, sekarang udah jam 8.40. Mungkin gue udah nggak jawab pertanyaan lagi. Nah, gue mungkin sekarang mulai ngomong soal Omnibus Law. Sebagai pebisnis sebenarnya, gue lumayan setuju sama Omnibus Law ini. Ya bukannya karena secara costing perusahaan gue bisa hemat atau bagaimana ya sebenarnya ya, nggak juga sebenarnya kalau menurut gue. Cuman secara makroekonomi Indonesia, kalau Omnibus Law ini diimplementasi, itu kalau menurut gue tuh lebih menarik negaranya untuk investasi gitu. Karena jujur aja competitiveness buruh kita di Asia Tenggara tuh jelek sekali kalau menurut gue, kurang lah gitu ya, bukan jelek banget, cuma kurang kalau dibandingkan dengan dengan negara-negara Asia Tenggara lain, contohnya seperti Vietnam, China, itu Thailand. Kalau menurut gue kita ketinggalan jauh dari skill, ketinggalan jauh dari secara benefits yang didapat, itu juga ketinggalan jauh. Jadi negara Indonesia tuh kadang-kadang untuk beberapa investor tuh agak nggak terlalu seksi untuk dapat investasi gitu, karena peraturannya banyak, terus udah gitu juga kan kita benefit untuk buruh juga lumayan tinggi, relatif lebih tinggi ketimbang negara lain. Terus produksi secara production output dari buruh kita itu lumayan lebih rendah dibandingkan dengan buruh-buruh dari negara lain. Jadi di negara lain, jadi maksud gue ya gue lumayan setuju karena secara makroekonomi itu nanti akan sehat, nanti akan banyak perusahaan masuk investasi di Indonesia. Kalau perusahaan masuk investasi, otomatis GDP kita dan standard of living kita itu akan naik nanti kalau makin banyak perusahaan investasi di Indonesia. Jadi kita harus menyikapinya lebih positif kali ya menurut gue. Memang sih gue juga baca sih draftnya, gue nggak baca semuanya karena itu draftnya ada 900 halaman lebih, banyak banget. Cuman gue ngebaca summary-nya di beberapa online media. Contohnya ini hari libur dipangkas. Kata dia bilang hari libur tuh dipangkas. Tadinya harusnya orang kerja itu ada hari libur 12 hari. Nanti katanya ketentuan liburnya itu nanti akan dirubah. Nih kalau gue salah tolong dimaafkan ya. Tapi gue baca dari media nih soalnya, dari online media. Itu hari libur dipangkas. Jadi tadinya ada 12 hari, tapi akhirnya diganti jadi hari liburnya itu sesuai sama perjanjian kerja di perusahaan masing-masing. Menurut gue ini bukan hal yang signifikan sih, karena secara perusahaan ya, maksud gue ya, masa sih ada bos yang tega banget lu gak dikasih libur sama sekali dalam setahun tuh ada 365 hari kerja ya, itu kurang lebih ada 53 sampai 55 hari minggu otomatis lu libur, jadi ada 301 hari kerja Senin sampai Sabtu misalnya lu pabrik. Masa sih bos lu dari 300 hari kerja gak kasih lu libur 12 hari sama sekali? Kayaknya kalau lu kerja di perusahaan itu mendingan lu resign deh, jangan kerja di perusahaan kayak begitu deh. Gila men, masa lu kerja terus setiap hari gitu loh. Jadi kayak menurut gue gak signifikan ya, kalau untuk hari libur dipangkas tuh bukan menjadi masalah besar kalau menurut gue. Kontrak kerja ini memang jadi perbincangan besar sih di mana-mana ya. Jadi kan kalau sekarang ini kontrak kerja itu lu maksimal 3 tahun lu dikontrak. Nanti habis itu lu harus jadi permanen atau lu putus kontrak. Tapi kenyataannya beberapa praktek kalau kalian lihat di media kan banyak juga tuh yang udah 3 tahun kontrak kerja, terus udah gitu dirumahkan dulu 10 hari, terus mulai lagi kontrak kerja lagi 3 tahun, begitu lagi mulai lagi kayak gitu seperti itu. Jadi menurut gua itu juga sekarang udah kayak gitu prakteknya, sorry to say. Jadi gimana ya,
menurut gue. Jadi memang adanya begitu ya, apa namanya, dengan memang sih dengan ada peraturan ini memang jujur gue bilang ini agak sedikit dirugikan, karena memang kok jadinya semua orang kalau gitu bakal kontrak aja, nggak ada yang mau jadiin permanen gitu. Tapi yang menurut gue balik lagi lah ke apa namanya, win-win solution untuk pengusaha. Dengan begini buru-buru itu akan kerjanya lebih maksimal jadinya, jadi supaya mereka apa namanya, pengen diangkat jadi apa namanya, permanen lah di perusahaan gitu. Karena kebanyakan kadang-kadang juga sorry to say, karena kan gue juga di bidang yang banyak pekerja buruhnya juga, ya kadang-kadang itu mereka kerja juga asal-asalan, terus males. Kalau mereka udah punya uang, kadang-kadang disimpan uangnya, terus mereka pulang kampung. Ntar begitu uangnya habis, mereka balik lagi kerja gitu. Kadang-kadang seperti itu yang gue alamin ya. Jadi ya apa, dengan adanya kayak misalnya kayak gini, menurut gue mungkin gue harap buru-buru lebih lebih mau improve dirinya sendiri untuk supaya sama perusahaan tuh lebih disayang gitu. Halo bro, Billy. Sanksi bagi perusahaan tidak bayar upah sesuai ketentuan dihapus. Ini jujur gue nggak tahu sih. Sanksi zaman dulu setahu gue memang katanya kalau misalnya ada sanksi perusahaan itu ada yang perdata dan ada yang pidana. Dulu tuh ada pidana, katanya sekarang pidananya dihapuskan. Tapi jujur sampai hari ini gue belum pernah lihat sih sampai yang masalah soal tenaga kerja terus sampai bosnya tuh dipidana tuh, sampai hari ini nggak ada sih. Kalau nggak tahu, bukannya nggak ada ya, gue yakin ada, cuman nggak pernah sampai yang semua orang dipidana tuh, nggak ada lah menurut gue kayak gitu-gitu. Jadi ya oke lah, masih menurut gue nggak signifikan kok kalau ini mah. Nah, pasal soal pesangon ini dikurangin katanya. Jadi dari dulunya bisa 32 kali kerja, 32 kali gaji kalau misalnya lu pensiun atau di PHK. Tapi kalau lu udah kerja di atas 24 tahun kalau nggak salah. Nah, sekarang itu dikurangin jadi 25. Nah, 25 ini pun kalau nggak salah tadi gue baca 19 dibayar sama perusahaan, 6 dibayar sama tunjangan dari pemerintah, katanya seperti itu. Nah, teknisi juga jujur gue belum tahu ya, karena kan ini undang-undangnya juga baru disahkan ya, kalau nggak salah udah disahkan deh. Jadi menurut gue ya gue juga belum tahu sih detailnya entar prakteknya bagaimana. Cuman ya memang sih ada pengurangan di sini, betul. Ada pengurangan sekitar 7 hari kerja lah. Cuman maksud gue gini ya, kan di beberapa perusahaan guru-guru tuh udah punya buku kontrak kerja sama perusahaan. Setahu gue dari Depnaker juga, mereka nggak akan kasih izin perusahaan untuk turunin standar kontrak kerja mereka, kecuali ada masalah yang benar-benar serius dalam perusahaannya lah gitu. Karena gue juga dulu pas gue masih kerja sama orang itu, gue jadi wakil ketua SP waktu itu, serikat pekerja di kantor gue. Jadi gue lumayan tahu dikit lah soal begitu-gituan. Nah jadi ya soal pasal pesangon itu ya gue juga nggak tahu terlalu jelas. Tapi menurut gue sih nggak signifikan ya, karena itu hanya beberapa orang doang kok yang berhak dapat 32 kali 32 kali pesangon, 32 kali gaji dari pesangonnya dia itu. Nah, terus soal UMR, UMP ya. Nah, ini benar sih. Ini ini gue juga nggak ngerti ya teknisnya gimana. Soalnya kan kadang-kadang gini ya. Misalnya kayak di provinsi Jawa Barat itu kan banyak tuh isinya tuh. Ada Subang, ada Karawang, ada ada kota-kota lain lah yang banyak, Indramayu lah, Cirebon lah. Nah, gue nggak ngerti tuh di adjustnya tuh sesuai seperti gimana, karena gue juga undang-undangnya masih baru ya, jadi gue juga belum tahu caranya gimana. Cuma maksud gue kalau misalnya memang udah ada standar yang tinggi, sebenarnya lumayan enak dong orang-orang yang kerja di provinsi yang kecil-kecil, maksudnya di wilayah kota madya atau kabupaten yang kecil-kecil, gaji mereka bakal naik dong sebenarnya kan kalau dari sisi ini ya. Jadi karena kan mereka setahu gue diseragamin ke satu provinsi gitu kalau masalah gaji mereka. Jadi ya menurut gue oke-oke aja sih sebenarnya kalau dari sisi ini ya. Ya betul, kasir Indomaret gajinya cuma 2 jutaan. Mana ada UMR 4,2 juta. Betul. Ya memang sebenarnya sekarang juga memang masih banyak juga yang belum sampai ke sana sih menurut gue. Sekarang sih kalau menurut gue ya, karena peraturannya udah diketok sah gitu sama DPR ya. Jadi ya cara satu-satunya sih, lu kalau memang lu gak happy dengan itu, lu bisa gugat ke pengadilan MK atau MA ya. Gue gak ngerti tuh MK atau MA. Dan another point of view, bisa juga request ke pemerintah sih.
agar implementasi peraturan standar paling rendahnya itu benar-benar diawasin di dalam industrinya, karena kan memang sampai hari ini juga masih banyak banget yang orang-orang yang kerja di bawah UMR seperti yang kalian bilang itulah, yang kerja di mana harusnya UMR 4,2 tapi cuma digaji 2 juta seperti itulah. Kan itu kan sebenarnya harusnya ditertipin ya, si perusahaannya dapat uang banyak tapi karyawannya uangnya pas-pasan gitu sebenarnya. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi overall sebenarnya gue sih kalau untuk menyikapi Omnibus Law ini, gue sih setuju-setuju aja. Gue ikut aja lah apa yang pemerintah ngomong. Mau gimana, bisnis kecil gue. Jadi gue ikut-ikut aja semua. Cuman dibilang merugikan banget sebenarnya sih ya gak juga sebenarnya menurut gue. Jadi ini juga bisa secara, tadi gue bilang secara ekonomi makro malah bisa bagus, investor makin banyak, lapangan pekerjaan makin banyak. Anyway, kita Indonesia ada 270 juta orang, itu butuh makan tuh semuanya 270 juta orang. Kalau nggak ada orang mau investasi, mau makan apa kita? Bener nggak? Sekarang udah jam 8.52, mungkin gue udahin dulu kali ya, gue closing aja sekarang. Karena IG live-nya cuma maksimal 1 jam. Nanti gue akan live lagi hari Kamis jam 8. Nanti temen gue, salah satu founder dari Eden Farm itu akan ikut join juga di live IG-nya gue. Nanti dia bakalan sharing gimana dia mulai bisnis di Eden Farm ini di bidang agricultural products lah, beras, gula, cabe, sayur-sayuran dan lain-lain lah kurang lebih. Jadi lu bisa dapat insight juga tuh. Menarik, itu bisa sangat menarik karena Indonesia kan hasil dari perkebunan pertaniannya gede banget kan. Jadi semoga bisa berguna buat beberapa dari kalian lah buat untuk hari Kamis ini. Gua akan siapin topik yang lumayan menarik buat dibahas. Jadi kalian bisa dapat ini. Oke, anyway, udah malam jam 9, saatnya istirahat. Gue juga mau pulang. Bye-bye.